Yang kami hormati Pak Agus Herman, Ketua FK2PT, Pak Luki, Pak Sugeng, Bu Putri, dan mungkin banyak sekali para pejabat yang hadir di sini dan para akademisi. Baik, yang kami akan sampaikan mungkin sedikit posisi Indonesia saat ini semenjak terjadinya pasca pandemi, dan mungkin mudah-mudahan ini cepat berlalu, kita dalam kondisi sehat walafiat, dan kegiatan perdagangan ekspor produk perikanan khususnya bisa berjalan dengan baik kembali. Tadi sampaikan banyak hal yang memang terjadi setelah adanya pandemi COVID ini, sehingga perdagangan kita baik di dalam maupun di luar negeri mengalami beberapa kendala. Dan kita sebagai pemerintah telah membuat atau menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan selama pandemi COVID ini. Termasuk salah satunya yang kami laksanakan saat ini adalah safari gemar ikan, dilaksanakan itu di 110 titik di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, walaupun belum semua kabupaten kota. Dan di situ kami sampaikan bahwa kita memberikan edukasi, sosialisasi, promosi gemar makan ikan, sekaligus membagikan ikan yang dihasilkan di lokasi-lokasi tersebut, baik itu pengolah, pembudidaya maupun nelayan. Jadi yang diberikan nanti kepada masyarakat yang terkena dampak COVID itu adalah, mohon maaf siapa yang coret-coret ini ya, bisa dibersihkan nih, mohon maaf. Ya, terima kasih. Itu yang kami lakukan, tapi tidak sebanyak mungkin yang terjadi di masyarakat. Produksi tidak bisa terserap semuanya, tapi ini kita mencoba untuk secara apa yang kita miliki, sumber daya energi yang kita miliki untuk bisa menangani COVID-19 ini melalui pemberian makanan atau bantuan konsumsi ikan kepada masyarakat yang terdampak, yang ikannya tersebut dihasilkan dari masyarakat atau lokasi tersebut. Baik, mungkin saya sampaikan profil ekspor impor yang saat ini terjadi di Indonesia sampai 2019, itu posisinya kita masih surplus. Yang kita ketahui bahwa pada tahun 2019 ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa perdagangan Indonesia mengalami defisit. 2019 itu sekitar 3 miliar US dollar. Yang sebelumnya defisitnya itu adalah 8 miliar 2018, itu secara keseluruhan perdagangan Indonesia. Namun untuk produk perikanan, alhamdulillah kita bisa memberikan sumbangan positif surplus 4,4 miliar 2019. Nah, ini menunjukkan bahwa kita adalah merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya perikanan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri dan juga untuk ekspor. Kalau kita lihat targetnya memang luar biasa, Bapak sekalian, tahun ini itu 6,17 miliar US dollar, dan tahun 2020 sampai dengan April itu kita mengalami kenaikan 10,29% dibandingkan Januari-April tahun 2019 ini. Berarti ada sentimen positif sebenarnya dari adanya COVID ini untuk beberapa lokasi. Halo? Halo, masih terdengar suaranya? Halo? Masih Pak, masih terdengar. Oh, masih. Ada yang halo-halo juga itu. Masih. Itu harus di-unmute itu. Masih, Pak. Oh iya, baik. Jadi kita posisi 10,29% naik ya sampai Januari April. Ini apa saja yang naik kita bisa lihat nanti. Bapak sekalian, ini dari 15 sampai 20 kita melihat ada kenaikan. Ini tren periode Januari April ini naik 4,51%. Kalau kita dari mulai 2015 sampai 2019 4,8% Januari April untuk seluruh produk perikanan dari 480 kode HS. Jadi tidak hanya 03 HS-nya, tetapi kita juga seluruh HS ya, untuk produk perikanan ya. Dari 01 ada 02, 03 itu untuk ikan ya, ada 05, 06, 12, 13, 15, 16 itu HS yang produk perikanan itu ada 480. Ya, kalau secara
negara tujuan kita masih Amerika, itu 37% untuk tahun 2019 ya. Kemudian Jepang, ASEAN, Cina, dan Uni Eropa. Nanti ada perubahan di tahun 2000 ini ada perubahan secara volume maupun nilai untuk tahun 2020. Tapi kalau kita lihat rata-ratanya selama 5 tahun, kita secara volume itu adalah ke Tiongkok. Ini karena isinya ada rumput laut dan cimistong gurita yang bentuknya beku, untuk itu banyaknya ke Tiongkok. Kalau ke Amerika ini 1,7 secara nilai kita miliar ya, 38%, dan isinya adalah udang. Kalau kita lihat volume per negara tujuan, itu kita bisa melihat ke Amerika itu juga cenderung positif. Ini 7,63% per tahun, itu ya ke Amerika. Kemudian secara nilai juga 5,2% per tahun. Ini ke Amerika. Kemudian juga selanjutnya ada ke negara-negara ke Tiongkok itu, kemudian ke Jepang, dan kita bisa lihat semua di sini. Kalau komoditasnya bisa dilihat di sini, tahun 2019 itu memang rumput laut ya. Ini untuk 2019 rumput laut pertama untuk volume. Ini, kalau nilai adalah di udang. Kalau lihat neraca perdagangan ini yang mungkin kita lihat sampai dengan Mei ya, Januari Mei ini posisi pandemi COVID di negara-negara tujuan. Kita lihat bahwa Januari Mei ini kalau secara nilai Bapak Ibu sekalian dengan US dollar kita serve ekspor itu 2 miliar US dollar ya. Ini sampai dengan Mei Bapak sekalian. Tadi data April ya, ini sudah sampai Mei. 2 miliar US dollar, impornya hanya 167 juta. Jadi kita surplus 1,8 miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan dengan kurs BI tengah, maka ekspor kita itu 29,63 triliun atau naik 5,92% ya secara rupiah ya. Impornya itu turun 4,5% dan surplus atau neracanya adalah naik 6,98%. Ini sampai dengan Mei, Januari, Mei. Walaupun di bulan Mei itu terjadi penurunan dibandingkan di bulan Mei tahun sebelumnya gitu ya. Kenapa? Ini karena Mei itu terjadi selain pandemi juga ada Ramadan dan Idul Fitri. Biasanya Ramadan dan Idul Fitri itu kita ekspornya menurun. Setiap tahun setiap Ramadan dan Idul Fitri itu menurun. Komoditasnya ini, komoditas utamanya untuk secara nilai adalah udang, dan secara volume juga udang untuk Januari Mei itu. Kemudian tuna tongkol sakal itu nomor 2, baik secara volume maupun nilai. Nah, ini kalau kita lihat mana saja ini tuna cakalang kita ekspor, itu ke Amerika, Jepang, ASEAN, Timur Tengah, dan Uni Eropa. Kita lihat Uni Eropa hanya 9% kalau dilihat dari nilai dan 8% dari volume. ASEAN ini nomor 1 untuk volumenya karena kita banyak ekspor cakalang ke ASEAN, ke Thailand sebagai bahan baku ikan kaleng ini banyak sekali ekspor cakalang ke sana. Baik sekalian, kalau negara tujuan, mohon maaf, kita yang pertama itu ke Amerika, kedua ke Tiongkok, yang sebelumnya itu Jepang, ini beralih jadi Tiongkok itu nomor 2 sekarang, nomor 3-nya Jepang. Ini negara apa saja yang diambil dibeli oleh negara-negara tersebut. Di Amerika itu juga sama. Yang pertama udang, kemudian ada tongkol cakalang ini di nomor 2 dan nomor 3 secara volume maupun dan nilai. Ke Tiongkok juga di sini tidak ada tuna tongkol cakalang. Di sini rumput laut dan cimistong gurita yang menguasai di Tiongkok. Di Jepang adalah tuna dan udang. Di ASEAN itu tuna cakalang, memang dia banyak ekspor kita ke ASEAN, selain ke Thailand juga ke Vietnam dalam bentuk fillet, kemudian diekspor kembali ke Amerika Serikat, itu yang terjadi saat ini. Kemudian kini Eropa, tuna congkol cakalang secara volume, tapi secara nilai adalah udang. Ini kenapa ini kecil ke Uni Eropa, karena overall number-nya sampai saat ini belum nambah, dan yang kedua juga untuk HS tarifnya juga masih tinggi di sana, tarif biaya masuknya. Sampai sekarang kita dalam perundingan dengan Uni Eropa itu belum mencapai kesepakatan karena tidak hanya perikanan yang dibahas, juga sektor-sektor lain. Untuk perikanan sampai saat ini dari 550 kode HS yang ada di Uni Eropa, kita sudah tinggal 15 kode HS lagi yang belum 0%. Jadi perjuangan kita alhamdulillah tinggal 15 kode HS lagi dengan Uni Eropa. Mudah-mudahan semuanya nanti kalau deal untuk perikanan bisa 0% semuanya. Namun ternyata ya tidak bisa sendirian sektor perikanan, tapi sektor-sektor lain juga termasuk pertanian, perkebunan gitu ya, itu juga masuk di dalam perundingan. Jadi tidak bisa satu-satu didealkan gitu ya, tapi harus keseluruhan. Ini
pimpinannya dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Kemudian persyaratan negara tujuan ini juga menjadi fokus kita untuk bisa menerapkan apa-apa saja yang menjadi persyaratan negara tujuan, dan kita berusaha baik dari semua pemerintah maupun swasta atau pelaku usaha untuk bisa sama-sama menjalankan persyaratan-persyaratan ini, karena kalau tidak memenuhi persyaratan maka produk kita akan dikembalikan atau tidak diterima. Jadi ada faktor-faktornya dari quality and safety, sustainability, juga ada sertifikasi dari pihak ketiga yang ditentukan oleh negara buyer, itu memang harus kita penuhi. Tapi yang utama adalah Bapak Ibu sekalian, traceability itu semua negara tujuan ekspor kita harus kita memiliki traceability ini. Baik Bapak sekalian, strateginya peningkatan ekspor ini memang ini masih normatif, tetapi ada yang kami masukkan di sini bahwa di dalam pandemi COVID ini beberapa penekanan kami terutama terkait dengan digital promotion and marketing itu menjadi, karena pameran-pameran yang kami lakukan tidak bisa dilakukan dalam pandemi COVID ini, sehingga kita melakukan promosi melalui digital atau melalui website yang kami lakukan di situ. Kemudian termasuk pemasarannya. Kemudian bekerjasama juga dengan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan yang ada di negara tujuan kita, termasuk Atasé Pertanian Perdagangan, untuk melakukan market intelligence di sana, sehingga ada beberapa kegiatan yang telah dan akan kami lakukan melalui webinar juga untuk melihat potensi negara-negara tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan melihat potensi-potensi negara tujuan baik tradisional maupun non-tradisional yang dikerjasamakan dengan Kementerian Luar Negeri. Kemudian Bapak sekalian, ini yang mudah-mudahan mulai tahun 2021 lagi kita akan bisa melakukan promosi melalui pameran di luar negeri ya, dan kita memiliki target di sini, memang setiap pameran itu memiliki target untuk dapat terjadinya kontrak dagang di sana, walaupun masih potensi kontrak dagang itu mencapai sekitar 250 juta US dollar dalam setahun, seperti itu. Kemudian ini perundingan-perundingan yang kita lakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, dan beberapa yang sudah terjadi, misalkan dengan Australia itu tanggal 5 Juli ini sudah bisa diimplementasikan, dan kita 0% ke Australia. Ini juga peluang kita untuk bisa ekspor ke Australia. Australia juga banyak mengekspor dari negara-negara lain, dan ini bisa kita isi karena kita sudah 0% di Australia. Nah, ini yang terjadi Bapak sekalian, yang kita ingin juga strateginya adalah bagaimana ekspor langsung dari sentra produksi. Ini yang kita sampaikan juga kepada instansi-instansi yang terkait, bahwa ekspor itu Bapak Ibu sekalian, kalau itu melalui Surabaya, Jakarta, dan langsung ke negara tujuan, maka ada biaya logistik yang cukup besar di sini, sehingga kita menginginkan ekspor langsung dari sentra produksi. Tetapi masalahnya ternyata masalah logistik itu harus two way, kalau tidak bisa two way itu agak berat. Ini yang kita sedang diskusikan. Kalau semua one way saja, itu biaya logistik juga akan tinggi. Kita sudah diskusi beberapa kali dengan Kementerian Perhubungan, juga dengan jasa logistik, supaya bisa kita mengefisiensikan biaya produksi, seperti itu. Baik Bapak sekalian, kemudian juga kita melakukan penguatan, mudah-mudahan ini melalui digital marketing, bisa juga membantu sinergi penerapan aplikasi sistem tertelusur. Yang kita kembangkan sekarang masih dalam proses, mudah-mudahan bisa segera, yaitu sistem tertelusur ikan Indonesia atau Stellina. Ini bisa segera diimplementasikan, karena ini juga memberikan daya saing kepada produk perikanan kita di luar negeri. Ini lintas sektor yang harus dibangun, memang dukungan tidak hanya KKP, tetapi semua sektor harus bisa terlibat. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor maupun konsumsi dalam negeri di Indonesia untuk bisa menyerap produk perikanan yang kita hasilkan. Dan ini sudah kita ada kerjasama melalui PKS, dan ini kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan ini ada masukan dari Bapak sekalian apa saja yang harus kita lakukan dengan kementerian-kementerian lain dalam mendukung program-program Kementerian Kelautan Perikanan. Dan Bapak sekalian, ini yang terjadi ya, pandemi COVID yang luar biasa. Bapak sekalian, sudah 55.000 tahun tanggal 29 tuh yang terjangkit COVID, dan Bapak sekalian yang sudah meninggal sekitar 2.800. Ternyata ini memberikan dampak yang luar biasa kepada kita semua, bahwa ini datanya masih lama, bukan kami belum update, ini 30 Maret yang kita
dengan pelaku usaha dan asosiasi kita berdiskusi apa saja yang terjadi saat itu. Memang terjadi penurunan harga di tingkat nelayan dan ternyata ini juga kami kemarin baru diskusi dengan Maluku Utara, ini masih terjadi seperti ini. Kemudian ada kekhawatiran tidak bisa terserap, itu terjadi. Pengolahan juga menumpuk barang-barangnya, logistik juga terjadi lockdown baik di dalam maupun di luar negeri, dan pasar juga seperti itu. Banyak terjadi pembatasan-pembatasan. Ini peran apa yang harus kita lakukan Bapak sekalian di sini? Memang kondisi pasarnya juga, pasar dalam negeri seperti ini banyak turun semua gitu ya Bapak sekalian. Gimana ini bisa kita atasi bersama, dan ternyata beberapa pasar sudah melakukan inovasi melalui beralih ke pesan antar. Jadi tidak real pasar tapi pesan antar seperti itu, dan online system. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa produk sekarang ini yang diminati adalah kebutuhan pokok dan kesehatan, dan ikan itu merupakan produk yang memberikan nilai lebih terhadap kalau kita konsumsi, ada nilai kesehatan dan gizi yang memang kita bisa promosikan, dan ini kita promosikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada kementerian KL lain yang saat ini memang sedang melakukan bantuan-bantuan kepada yang terdampak, maka ikan menjadi bagian di dalamnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana ini pemerintah memberikan penanganan COVID itu biayanya cukup luar biasa. Ada 695 triliun data dari Kemenkomarves kemarin kami dapatkan, dan ini banyak sekali. Dan kita bisa memberikan sebagai contoh di perlindungan kesehatan, ada program sembako 43 triliun, bantuan Jabodetabek sekian triliun, dan kita mempromosikan kepada mereka agar produk perikanan masuk di dalamnya, sehingga produksi yang tidak terserap tadi, yang masih banyak, bisa diserap oleh kementerian-kementerian lain yang punya program-program untuk bantuan sosial. Ini yang sudah kita surati dan sudah kita bahas di Kemenko Equin, supaya ikan-ikan itu bisa terserap dan bisa dimanfaatkan oleh orang Indonesia sebagai asupan gizi dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Ini arahan KKP pada kami itu sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Arahan Menteri Kelautan Perikanan, KKP tidak akan menyerah. KKP harus sektor ini harus punya peluang besar. Ada reformasi birokrasi, ada 6 yang diberikan arahan beliau pada kami. Kemudian ini yang secara khusus kepada eselon 1 juga, sebagai contoh di Direktorat Penguatan Daya Saing itu, apa yang harus dilakukan, sampai kita di situ minta untuk Korsorit yang menetapkan sistem resi gudang seperti itu. Kita kerjasama dengan Bapeptis, kita juga memfasilitasi kebutuhan ikan untuk pengamanan sosial, kita sampaikan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Desa yang punya program-program untuk bantuan. Itu yang kita sudah lakukan. Mungkin kami juga mohon masukan dari Bapak sekalian, apalagi yang harus kami lakukan agar produk-produk yang ada di Indonesia bisa terserap, sehingga nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah pemasar itu bisa tetap eksis dan bisa mempertahankan usahanya dalam rangka tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang kami lakukan stimulus-stimulus yang kami usulkan untuk COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, itu kita memberikan paket-paket bantuan, dan ini kita sudah usulkan. Ya mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita bisa, seperti contoh kita ada pembangunan Korsorit seperti itu. Bukan pembangunan, tapi pengadaan Korsorit di beberapa titik dalam rangka menyerap produksi perikanan. Kemudian bantuan langsung ini juga kita sampaikan kepada Kementerian Sosial gitu ya. Itu yang kami sampaikan tadi, bahwa beberapa hal supaya produk perikanan tidak terserap, kita melakukan surat atau termasuk dalam pemerintah sendiri, Kementerian Kelautan Perikanan juga melakukan penyerapan yang memang kalau kita lihat belum maksimal, karena anggaran Kementerian Kelautan Perikanan yang memang hanya sedikit untuk kegiatan-kegiatan karena refocusing untuk penanganan COVID-19. Kita lihat tadi seperti apa dari kementerian lain memang banyak anggaran terkait hal itu. Saya kira mungkin ini juga bagaimana kita menggait digital marketing yang ada di startup perikanan juga menjadi bagian dari kami dalam rangka pemasaran produk perikanan, yang mudah-mudahan dari produk perikanan tangkap, budidaya, pasar bisa diikutsertakan. Sebagai contoh ini ada isi ya, kita ayo bantu nelayan, kita tetap berpenghasilan, ini juga dari isi. Ini kami promosikan, ya mudah-mudahan juga dengan promosi ini baik di wilayah Jabodetabek maupun di wilayah lain itu bisa membantu penyerapan produk-produk perikanan di dalam negeri. Baik untuk ekspor juga, seperti contoh Aruna itu sudah melakukan ekspor.
Dan ini juga sekarang ada Bangga Buatan Indonesia. Ini juga kami bantu UKM-UKM untuk mempromosikan produk-produknya melalui digital marketing seperti ini, melalui Bangga Buatan Indonesia. Dan kita sudah memulai, mudah-mudahan dari sekian 100.000 usaha UKM, baik pengolah, pemasar, pembudidaya maupun nelayan, bisa dipromosikan produknya melalui digital marketing ini. Ini gerakan nasionalnya Bangga Buatan Indonesia, dan KKP nanti sebenarnya puncaknya Pasar Laut Indonesia ini ada bulan Oktober. Tapi sampai ke bulan Oktober ini kita mempersiapkan bagaimana kita mendata produk-produk perikanan yang ada di daerah-daerah supaya bisa dipromosikan, dan puncaknya nanti di Pasar Indonesia Oktober ini sudah mungkin mudah-mudahan bisa memenuhi target yang kita inginkan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.